Shalom salam podcast Eksposisi M116. Kita akan belajar dari 1 Korintus 16 ayat 13 tentang arti berani dan kuat. Rasul Paulus menyimpulkan sifat pertamanya kepada jemaat Korintus dengan serangkaian permohonan. Ia menulis, berjaga-jagalah, berdirilah teguh dalam iman, jadilah berani dan jadilah kuat. 1 Korintus 16 ayat 13. Kewaspadaan, ketahanan, keberanian, dan kekuatan sangat penting untuk kemenangan rohani. Paulus memerintahkan jemaat Korintus berani, jadilah kuat. Karena pertempuran rohani akan mereka hadapi. Dalam surat-suratnya, Paulus sering mengingatkan orang percaya bahwa mereka terlibat dalam perjuangan bukan melawan darah dan daging, bukan melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melainkan roh-roh jahat yang ada di udara. Efesus 6 ayat ke-12. 2 Korintus 10 3-4. Ketakutan dan rasa malu adalah respon alami terhadap situasi berbahaya. Namun Paulus mendorong kita untuk bangkit mengatasi reaksi-reaksi yang melemahkan itu dengan mempercayai Tuhan. Jadilah kuat di dalam Tuhan dan di dalam kekuatannya. Efesus 6 ayat yang ke-10. Perintah untuk menjadi berani dalam 1 Korintus 16 13 secara harafiah adalah perintah untuk bertindak seperti laki-laki. Paulus menggunakan kata Yunani andrizesta yang berhubungan dengan aner yang berarti manusia. Strong lexicon menjelaskan dalam konteks perjanjian baru. Istilah ini digunakan secara metafosis untuk mendorong ketabahan dan ketahanan rohani di antara orang percaya, mengacu pada pemahaman budaya tentang kejantanan sebagai model dalam kedewasaan rohani. Perintah untuk menjadi kuat menggunakan kata Yunani kratoi ouste yang harafiah diperkuat. Ini adalah nasihat untuk menang oleh kekuatan Tuhan yang mendominasi, yaitu saat kuasanya menang atas oposisi. Iman kita kepada Tuhan adalah sarana untuk dikuatkan. Kita harus berani menjadi kuat dalam kuasa Tuhan, bukan kuasa sendiri. Dalam kitab suci, keberanian selalu disertai dengan kepastian akan kehadiran dan kuasa Tuhan. Yosua didorong dengan cara ini. Bukankah aku telah memerintahkan engkau? Janganlah jadilah kuat dan teguh. Jangan takut, jangan putus asa. Sebab Tuhan Allahmu akan menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Yosua 1 ayat yang ke-9. Orang percaya dapat menjadi berani, kuat, dan teguh hati karena Roh Kudus memberi mereka kuasa. Roh yang telah dikaruniakan Allah kepada kita bukanlah roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. 2 Timotius 1 ayat yang ke-7. Perintah Paulus untuk berani kuat dikaitkan dengan berdiri teguh dalam iman. Keberanian, kekuatan diperlukan untuk berpegang teguh pada kebenaran Injil dunia yang menyerang kebenaran dari segala sisi. Gereja Korintus bergumul dengan perpecahan, ajaran palsu, dan kerusakan moral. Kesetiaan kepada Kristus dan ajaran-ajarannya membutuhkan ketabahan dan kedewasaan rohani. Seruan Paulus untuk berani kuat mengingatkan kita bahwa keberanian menuntut kita untuk tetap setia pada kebenaran Allah, meskipun ada godaan untuk berkompromi atau meninggalkan iman kita kepada Kristus. Keberanian dan kekuatan diperlukan untuk bertahan oleh pencobaan dan kesengsaraan. Yesus memperingatkan murid-muridnya tentang kenyataan sengsara duniawi, tetapi dia juga menyemangati mereka dengan kata-kata, tenanglah, aku telah mengalahkan dunia. Yohanes 16 ayat yang ke-33. Kita dapat menjadi berani dan kuat karena Kristus telah mengalahkan dunia. Di dalam Kristus kita memiliki kemenangan. Syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan melalui Kristus Yesus Tuhan kita. 1 Korintus 15 ayat yang ke-57. Alasan utama untuk berani kuat adalah untuk memuliakan Allah. Paulus tidak asing dengan konflik dan dia mencantumkan keberanian kekuatan sebagai kebajikan yang memungkinkan kita memenuhi misi yang diberikan Allah untuk membagikan Injil kepada orang lain dan memuliakan Allah. Di penjara, Paulus mengungkapkan harapannya bahwa dia akan beroleh keberanian yang cukup sehingga seperti sedia kala Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam buku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Filipi 1 ayat yang ke-20. Keberanian dan kekuatan bukanlah tujuan akhir, tetapi merupakan saran untuk memuliakan Kristus. Ketaatan kita yang setia memuliakan dia. Perintah Paulus dalam 1 Korintus 16 ayat 13 untuk berani kuat sangat penting bagi kehidupan kita. Kita harus berani dan kuat saat menghadapi pertempuran rohani, berdiri teguh dalam iman dan bertahan melalui pencobaan dan kesengsaraan. Tujuan dari menjadi berani dan kuat adalah untuk memuliakan Tuhan yang memastikan godaan dan masalah dunia itu tidak akan menghancurkan kita, dalam kata-kata Martin Luther. Dan meskipun dunia ini yang dipenuhi iblis mengancam untuk menghancurkan kita, kita tidak akan takut karena Tuhan telah menghendaki kebenarannya untuk menang melalui kita. Pangeran kegelapan itu mengerikan, kita tidak gemetar padanya. Amarahnya dapat kita tahan, karena lihatlah kehancuran pasti satu kata kecil akan menghancurkannya.
Shalom. Amin.